Salam saudara-saudara, senang kembali dapat bertemu dengan Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya pada malam hari ini, jadi siaran ini memang disiarkan pada malam hari, dan saya berharap ini akan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat senang karena saluran kita ini dapat ditonton di 26 negara. Di antaranya Malaysia, salam Malaysia, Amerika Serikat, salam, Australia, Singapura, Hong Kong, Belanda, Taiwan, Timor Leste, Jerman, Brunei, Korea Selatan, Jepang, Kanada, Swiss, salam, dan masih ada beberapa negara yang belum saya sebutkan, tapi yang pasti Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ini adalah episode kedua dari apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Topiknya adalah menggempur habis roh-roh jahat. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi menggempur habis roh-roh jahat. Nah, di pertemuan pertama itu dijelaskan bahwasanya para murid pada waktu itu tidak mampu untuk mengusir roh-roh jahat, khususnya roh-roh bisu yang merasuki diri anak laki-laki itu. Pertanyaannya, mengapa murid-murid itu tidak mampu mengusir roh-roh jahat itu? Nah, ini sekelas rasul loh Bapak Ibu. Ya, yang tiap hari mereka bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mereka berada, tapi ada momen-momen di mana mereka nggak mampu mengusir roh-roh jahat itu. Nah, sehingga bapak dari anak si laki-laki itu kehilangan kepercayaan yang mengakibatkan dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus kecewa kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, "Hei kamu, generasi yang tidak percaya." Nah, ini Bapak Ibu. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Jadi intinya adalah bukan karena iman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Iman yang kita kenakan ini adalah imannya Tuhan Yesus, iman yang sempurna, iman yang perfect, iman yang penuh. Jadi yang masalah adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap apa? Ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan, sehingga mengakibatkan iman kita bermasalah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya tentunya, apa yang menyebabkan roh-roh jahat tadi itu, roh-roh bisu itu tidak mampu diusir oleh para rasul, oleh para murid pada waktu itu? Mari kita belajar Bapak Ibu. Kita buka lagi Alkitab kita dari Markus pasal 9 ayatnya yang ke-28. Di sana dikatakan demikian. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Itu pertanyaan yang diajukan oleh para rasul, oleh para murid kepada Sang Guru Yesus Kristus Tuhan. Lalu bagaimana jawaban Tuhan Yesus Bapak Ibu? Mari kita temukan di ayat yang ke-29, di sana dikatakan demikian. Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Nah, akhirnya kita temukan jawabannya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Benarkah hanya dengan berdoa? Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mempelajari firman Tuhan, maka nggak cukup jika kita hanya membahas satu kitab saja. Ya, mari untuk mendapatkan jawabannya lengkap Bapak Ibu, saya juga ketika saat membaca ayat ini, roh saya juga kurang puas. Kenapa hanya berdoa? Apakah masih ada unsur-unsur lain yang menyebabkan roh-roh jahat itu tidak bisa diusir dari tubuh anak laki-laki itu? Nah, mari kita merujuk pada Matius 17 ayat 19 Bapak Ibu. Di kitab ini Matius mencatat dengan sangat detail. Nah, di ayat yang ke-19 di sana dikatakan demikian. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka,
Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, di ayat ini sama dengan apa yang dicatat oleh Markus, Bapak Ibu. Nah, tapi jawabannya di kitab Matius ini sedikit lebih detail. Di sana dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nah, kembali kan Bapak Ibu, ya, saudara, ya. Di sana dikatakan karena kamu kurang percaya. Kurang percaya terhadap apa? Tadi saya sudah sampaikan, kurang percaya terhadap firman, terhadap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kembali Bapak Ibu, iman tidak bermasalah. Ya, jadi nggak ada masalah dengan iman. Ya, iman kita iman yang penuh, iman yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Luar biasa orang Kristen itu, orang percaya itu, Bapak Ibu. Nggak ada di luar sana seperti pengikut-pengikut Kristus, seperti Bapak, Ibu, dan saya. Luar biasa. Di sini letak keindahan kekristenan itu dibandingkan dengan agamawi yang ada di luar. Maaf Bapak Ibu, saya bukan coba untuk menghakimi, tapi ini kenyataan. Kekristenan itu indah sekali, Bapak. Tuhan Yesus begitu sangat peduli terhadap kita. Dia tidak mengizinkan kita hidup seperti orang biasa, tidak. Karena dia adalah Allah yang luar biasa. Dia ingin supaya kita luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk percaya kepada setiap firman yang dia sampaikan kepada kita melalui Alkitab ini, Bapak Ibu, melalui Alkitab ini. Mari kita mulai belajar menggunakan Alkitab ini sebagai otoritas yang paling tinggi. Amin, Bapak Ibu. Nah itu. Nah jadi mari saya teruskan kembali. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Nah ini Bapak Ibu. Jadi di sini tadi yang saya jelaskan bahwasanya iman yang kita miliki ini adalah iman yang sempurna, iman yang penuh, iman yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Tuhan Yesus berkata, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi. Saya kalau di daerah-daerah saya katakan kepada jemaat yang ada di sana, mereka nggak ngerti biji sesawi itu sebesar apa, Bapak Ibu. Saya katakan, jika saudara punya iman sebesar biji tomat, jadi biji tomat, Bapak Ibu. Baru mereka mengerti, ngangguk-nganggukkan kepala seperti itu. Oh iya, ternyata sebesar biji sesawi, sebesar biji tomat. Yesus berkata, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah ini, saudara, luar biasa. Kembali saya katakan berkali-kali, luar biasa. Kita orang percaya ini luar biasa. Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh. Oleh karena mari kita belajar untuk percaya kepada firman-Nya. Bukan hanya iman Bapak Ibu, tapi juga kasih. Alkitab berkata, kasihlah musuhmu. Gak gampang mengasihi musuh Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan kasih kita, cinta kita, wah rontok saudara. Tapi Yesus mengajak kita untuk mengasihi juga kepada musuh kita. Kasih siapa yang kita gunakan? Apakah kasih kita? Kembali saya katakan tadi, nggak ada apa-apanya, rontok, rapuh. Tapi kasih Kristus. Nah, jadi Tuhan Yesus juga memberikan kasih. Jadi kita mengenakan kasih Kristus. Sehingga kita Alkitab berkata, kasihilah musuhmu. Maka kita bisa melepaskan kasih. Bapak Ibu, kasih adalah salah satu senjata yang paling ditakuti oleh musuh kita yang tidak kelihatan itu. Iblis, setan bersama ante-antenya. Nah, oleh karenanya, mari kita mulai belajar untuk melepaskan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan. Saya tidak tahu apa persoalan yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Mungkin ada perselisihan di antara suami istri, menantu dengan mertua, orang tua dengan anak-anak. Saya tidak tahu apa persoalan yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Tapi saya katakan, persoalan itu bukan muncul secara kebetulan.
Ada musuh-musuh yang tidak kelihatan, yang mampu menembus dinding rumah Bapak Ibu, dan dia menari-nari, siap untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga keadaan rumah tangga Bapak Ibu tiba-tiba bisa berubah, ibarat neraka. Kembali saya katakan, kalau itu terjadi terhadap Bapak Ibu, jangan pusing-pusing. Itu tidak terjadi secara kebetulan, tapi itu adalah perbuatan musuh yang tidak kelihatan. Tapi begitu Bapak Ibu melepaskan kasih yang telah diberikan kepada kita, dan itu ada di dalam hati kita, kita lepaskan, maka iblis sempoyongan dan dia lari kocar kacir. Karena Bapak Ibu melepaskan kuasa yang sangat dia takuti. Amin Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada Alkitab ini. Lalu di Matius 17 ayat 21, di sana dikatakan demikian. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ini yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu. Di Markus tadi dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, tapi di Matius mencatatnya lebih rinci lagi, lebih lengkap lagi, lebih komprehensif lagi. Dia tambahkan satu unsur di sana, yaitu puasa. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini maaf kalau saya coba untuk membandingkan. Ketika saya masih diasuh, dipimpin, digembalakan oleh guru-guru gaib itu. Dia selalu mengingatkan saya, Andi puasa. Nah itu, Andi puasa. Ketika dia menurunkan ilmu gaibnya kepada saya, maka syaratnya adalah puasa. Ketika dia mau masuk ke dalam tubuh saya, maka dia selalu katakan syaratnya puasa. Nah sekarang saya mengikut Tuhan sebagai hamba Tuhan, Tuhan perintahkan puasa. Puasa. Ternyata puasa itu begitu besar kuasanya Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba untuk bertempur melawan kuasa kegelapan kalau kita tidak mempunyai persiapan yang matang, yang mantap Bapak Ibu. Termasuk berdoa dan puasa. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan, saya pernah sampaikan ini di video kesaksian saya. Jangan pernah sekali kita berdoa dan berpuasa tanpa membaca firman Tuhan. Nah itu. Kalau Bapak Ibu lakukan itu, berdoa dan puasa tanpa membaca firman Tuhan, saya yakin yang datang bukan malaikat terang, yang datang bukan Roh Kudus, tapi yang datang adalah roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang jatuh bersama Lucifer, yang mengaku sebagai malaikat terang. Nah ini, jadi hati-hati ketika berpuasa. Tutup dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebesar apa sih kuasa Allah itu terhadap orang percaya? Oh sangat besar Bapak Ibu. Sangat besar. Apalagi itu dikaitkan dengan amanat agung. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang amanat agung, itu bukan hanya tugas saya sebagai pendeta, bukan. Itu tugas orang percaya. Bukankah Bapak Ibu adalah orang percaya? Amin. Orang percaya. Artinya Bapak Ibu juga punya beban untuk menyampaikan, untuk melaksanakan the Great Commission, amanat agung daripada Tuhan. Nah, ketika kita melakukan amanat agung, menyampaikan berita Injil, berita sukacita, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung-ujung bumi, suka tidak suka, kita akan berhadapan dengan musuh kita. Kita akan dihambat, kita akan dihalang oleh satu oknum yang bernama iblis. Maka nggak ada cerita lain Bapak Ibu. Kita harus melepaskan kuasa Allah. Nah, di sini pentingnya kuasa Allah bagi orang percaya.
ketika kita melaksanakan amanat agung. Amin, Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Christianity is very beautiful. This is the beauty. Di sini letak keindahan kekristenan itu, Bapak Ibu. Luar biasa saya sampaikan. Mari, Bapak Ibu, investasikan waktu. Sesibuk apapun kita. Mari. Apalagi Bapak Ibu usianya udah seperti saya. Kepala 5. Saya pikir, waduh, tiada yang indah selain kita merapat datang mempelajari firman-firmannya. Luar biasa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Saya yakin itu. Amin Bapak Ibu. Nah, seperti yang disampaikan dalam Matius 28 ayat 18, di sana dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Nggak ada itu tokoh agama yang mengatakan seperti itu terkecuali hanya Tuhan Yesus. Karena dia memang Tuhan, dia pencipta langit alam semesta. Sehingga dengan lantang dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bukan hanya di surga tapi di bumi. Ketika kita berbicara tentang keselamatan itu bukan hari-hari esok, bukan. Tapi itu juga berbicara tentang kehidupan sekarang. Amin Bapak Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu. Luar biasa. Lalu di Matius 28 ayat 19 di sana dikatakan demikian. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." That's the Great Commission. Itulah amanat agung dari Tuhan kita untuk saudara dan saya. Siapapun kita. Kalau kita murid Yesus, murid Tuhan Yesus yang sejati, kita harus lakukan ini. Bukan berarti kemana-mana kita bawa Alkitab, Bapak Ibu, tidak. Jangan salah menerjemahkan, bukan. Tapi mari kita melaksanakan amanat agung melalui profesi kita. Saya sebagai dosen, saya sebagai advokat, konsultan hukum, pengacara, saya melakukan ini Bapak Ibu. Pernah sekali saya ditanya oleh orang percaya, "Bapak kan pendeta, kok Bapak melaksanakan praktek sebagai advokat? Bukankah advokat identik dengan hal-hal yang kotor?" Saya katakan, justru karena tempatnya kotor itu, kita datang ke situ. Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini bukan mau menyelamatkan orang-orang yang religius, bukan Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus datang ingin menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti saya dulu. Nah ini Bapak Ibu. Namun demikian ketika saya berkata seperti itu, bukan semua advokat itu hitam. Masih banyak advokat-advokat yang punya prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Banyak Bapak Ibu. Nah itu. Ya. Jadi, nah ini saya melakukan amanat agung melalui profesi saya sebagai dosen, sebagai advokat, sebagai pengacara, konsultan hukum. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Apa profesi Bapak Ibu? Pengusaha? Silakan. Lakukan amanat agung. Sesuai kapasitas Bapak Ibu. Sebagai pengusaha, sebagai dosen. Sebagai ibu rumah tangga kali, buat para ibu. Sebagai mahasiswa, buat adik-adik yang ada di kampus. Ayo, mari. Kita harus berani menyampaikan kebenaran. Kita harus berani beda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kita nggak sama. Nggak sama. Genetikanya pun nggak sama. Kita mewarisi genetika Yesus Kristus. Beda, kita beda. Kita sudah dibedakan. Nah, oleh karenanya, mari kita jaga kepercayaan daripada Tuhan ini. Dan yang mengajar kita itu bukan manusia. Yang mengajar kita itu juga bukan nabi, bukan, tapi langsung Tuhan Yesus, pencipta alam semesta ini. Ini yang membedakan kita. Amin. Saudara, luar biasa. Luar biasa. Lalu di sana dikatakan tadi di ayat 19,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berapa banyak orang yang di luar sana Bapak Ibu baptis? Nah, suka tidak suka akhirnya kita kembali ke tempat asal kita, Bapak Ibu, yaitu surga. Kita ini bukan warga negara dunia, bukan. Di dunia ini sementara, saya yakin Bapak Ibu tahu itu. Tapi keluarga negara kita adalah surga. Cepat atau lambat akhirnya kita akan kembali. Ketika kita kembali, kita akan bertemu dengan Yesus. Face by face, bertatap muka. Maka pertanyaan yang pertama yang akan diajukan adalah, berapa banyak orang yang sudah engkau menangkan? Dia nggak ngomong seperti ini, titel apa? Misalnya Tuhan Yesus ketemu sama saya, dia tanya, Andi, kamu sudah meraih gelar doktor? Enggak, itu yang ditanya. Tapi dia akan tanya, berapa banyak jiwa yang sudah aku menangkan? Bapak Ibu, untuk memenangkan satu jiwa itu sangat berarti di hadapan Tuhan Yesus. Segala kekayaan di muka bumi ini dibandingkan dengan satu jiwa, itu nilainya lebih tinggi, lebih mulia ketika kita memenangkan satu jiwa. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Nah, oleh karenanya, mempelajari bagaimana melepaskan kuasa Allah, mempelajari bagaimana supaya kita percaya kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu sangat penting dalam rangka memenangkan jiwa-jiwa. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ini dikaitkan dengan amanat agung. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu, ada saluran ini, ada YouTube. Saya sangat senang sekali karena berita apa yang saya sampaikan ini bisa ke bangsa-bangsa tanpa saya meninggalkan keluarga saya, tanpa saya meninggalkan pekerjaan saya. Ini benar-benar miracle buat saya. Buat saya sebagai seorang penginjil. Miracle benar-benar Bapak Ibu. Makanya kadang-kala Bapak Ibu saya menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Inggris. Jadi bukan mau gagah-gagahan, tidak. Kita disuruh sampai ke bangsa-bangsa. Puji Tuhan hari ini kita nggak perlu sampai ke bangsa-bangsa. Tapi biarlah bangsa-bangsa yang datang kepada kita melalui teknologi ini luar biasa, mujizat, miracle. Nah ini. Jadi kalaupun saya menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Inggris, tetap saya terjemahkan. Nah Bapak Ibu harus nonton juga. Nah, itu artinya kalau Bapak Ibu nonton itu artinya juga mendukung pelayanan apa yang saya kerjakan ini. Ini pelayanan kita bersama Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengerjakan pelayanan itu nggak bisa dikerjakan sendirian. Saya juga nggak bisa melakukan ini seorang diri tanpa Bapak Ibu mendukung dengan cara men-like, men-komen, membagikan, sehingga banyak lagi jiwa-jiwa diberkati, dimenangkan, sehingga surga penuh dengan manusia, neraka kosong, iblis dikalahkan. Amin Bapak Ibu. Nah ini, jadi dalam rangka melakukan amanat agung nggak bisa sendirian. Ini bukan proyek pribadi saya, tapi ini proyeknya Tuhan Yesus, di mana kita diperintahkan untuk mendirikan kerajaannya, mengibarkan panji-panji Kristus di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Lalu di Matius 28 ayat 20 di sana dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk kita mengajar. Paling tidak kita mulai dari Yerusalem kita. Kembali Bapak Ibu, Yerusalem itu berbicara tentang keluarga kita. Maaf, saya bukan coba untuk menggurui Bapak Ibu. Enggak. Hanya ingin berbagi, mengingatkan kembali. Jadi bagaimana Yerusalem kita? Jangan langsung ke Yudea, jangan langsung ke negara asing dulu, jangan. Tapi gimana Yerusalem kita? Kalau kita seorang suami seperti saya, gimana istri kita? Apakah istri kita sudah menjadi tiang doa di rumah? Nah ini. Jadi ibu-ibu juga pun harus ngerti. Meskipun sebagai seorang profesional, tapi ibu-ibu juga punya tanggung jawab. Yaitu menjadi tiang doa, pendoa bagi suami, pendoa bagi anak-anak, pendoa bagi keluarga. Apakah kita sebagai seorang suami sudah membawa istri kita sebagai tiang doa dalam rangka melakukan amanat agung? Ini menjadi renungan kita pada malam hari ini, Bapak.
Demikian juga seorang ibu. Apakah sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu? Ini bentuk daripada pelayanan yang kita mulai dari Yerusalem. Kalau Yerusalem kita bagus, baik Bapak Ibu, maka Tuhan akan memberikan pengurapan yang lebih lagi. Jadi pengurapannya bukan pengurapan Yerusalem, tapi sudah naik lagi dia, meningkat lagi. Yudea, Samaria, hingga ke ujung-ujung bumi. Nah ini perlu saya pikir disampaikan juga ketika Bapak Ibu mengadakan atau membangun mesbah doa pada pagi hari, siang hari, malam hari, perlu disampaikan kepada anak-anaknya, putra-putrinya. Bahwasanya wilayah murid Yesus itu, wilayah kita yang hidup di dalam kebenaran itu bukan hanya kota kita, tidak Bapak Ibu, tapi bangsa. Bukan hanya bangsa. Nah untuk itu kita persiapkan anak-anak kita supaya mereka dipakai oleh Tuhan Yesus melalui profesi, melalui pekerjaan mereka ke bangsa-bangsa, karena ini janji Tuhan. Ke bangsa-bangsa. Pentingnya kembali belajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Kalau kita yang udah tua-tua ya sudah, tak usah, karena belajar bahasa itu nggak gampang Bapak Ibu. Saya beruntung diperlengkapi oleh Tuhan. Bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, Ibrani, Yunani. Itu semua karena anugerah Bapak Ibu, bukan karena hebatnya saya. Yang hebat itu Tuhan Yesus, Roh Kudus yang hidup di dalam diri saya. Nah, sehingga firman Tuhan yang saya gali pun bisa dikatakan standar Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya, mari Bapak Ibu, ketidakpercayaan akan mengakibatkan lumpuhnya iman kita. Ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan mengakibatkan kita tidak dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Ketidakpercayaan mengakibatkan kita akan menjadi santapan iblis. Seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menelan mangsanya. Mari Bapak Ibu, kita belajar akan firman Tuhan. Saudara, saya akan menutup pertemuan kita ini dengan sebuah kesaksian. Peristiwanya terjadi sebelum tsunami di Serambi Mekah, khususnya Provinsi Aceh, tepatnya di wilayah Langsa dan Lok Sumawe. Sangat sulit di sana untuk membangun gereja baru. Nah, sehingga pelayanan harus dilakukan di gereja bawah tanah dengan cara sembunyi-sembunyi. Kesulitan ini bukan hanya kami hadapi di alam nyata, tapi juga di alam roh. Kerap kali jemaat-jemaat juga diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan, jin-jin mukmin. Suka tidak suka, kami juga harus melepaskan kuasa Allah. Oleh kuasa darah Yesus, maka kuasa-kuasa kegelapan itu pontang-panting dan minta ampun. Itulah pentingnya belajar tentang kuasa Allah. Kaitannya dengan menggempur habis roh-roh jahat, saudara. Lalu kesaksian yang berikutnya, saya dipertemukan oleh seorang perwira yang ditugaskan oleh negara dari Jakarta. Dia adalah seorang anak Tuhan, saudara. Satu kali dia mengundang saya datang ke kantornya, dan alangkah saya terkejutnya ketika melihat simbol-simbol kekristenan ada di kantornya. Dan saya tanya kepada perwira tersebut. Beliau ini ditugaskan oleh negara untuk menangkap satu gembong gerakan Aceh Merdeka pada waktu itu. Dan pimpinan gerakan Aceh Merdeka ini kerap kali lolos bagikan belut ketika sudah dikepung akan ditangkap, saudara. Sehingga dia mengundang saya khususnya untuk berdoa bagaimana supaya gembong gerakan Aceh Merdeka itu bisa ditangkap, saudara. Tapi saya juga merasa heran, dan juga pada waktu yang sama saya diberkati. Karena di kantornya dipenuhi oleh simbol-simbol kekristenan, salib. Dia letakkan di dinding kantornya. Saya heran, saya tanya, Bapak, apakah saudara tidak merasa khawatir
Ini kan wilayah yang sangat khusus, wilayah yang sensitif dengan hal-hal kekristenan. Tapi dia berkata, tidak Pak Pendeta, saya lebih takut Tuhan daripada manusia. Dia menjelaskan bagaimana ketika dia hidup suam-suam kuku, dia dihajar oleh Tuhan. Nah, dari situ dia belajar, saudara, bahwasanya dalam mengikut Tuhan Yesus, kita tidak boleh setengah-setengah, separuh-separuh. 99% harus panas. Dan akhirnya dia minta kami untuk berdoa. Saudara, nggak sampai 1 minggu, oknum gembong gerakan Aceh Merdeka ketangkap. Dan itu kami yakini adalah hasil doa. Ketika anak-anak Tuhan mulai melepaskan kuasa Allah, kuasa darah Yesus, maka kuasa-kuasa kegelapan yang menutup bungkus kehidupannya hancur. Dan akhirnya dia tertangkap. Dan perwira ini pun akhirnya kembali ke Jakarta karena telah menyelesaikan misinya. Dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Allah karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur hingga hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesehatan yang prima bagi kami. Terima kasih. Dan biarlah kiranya pengurapan, hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan juga tercurah bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Allah. Cara khusus hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang tengah menonton acara ini Tuhan. Oh mari Bapa, Engkau berkati kehidupan mereka berlimpah-limpah. Dan biarlah kiranya apapun yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil, berbuah, berlipat kali ganda. Dan umat-umat-Mu ya Tuhan, yang tengah menonton siaran ini juga, yang tengah sakit, Bapa sembuhkan. Kiranya belu-belu Kristus turun atas mereka, menyembuhkan segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di episode berikutnya.